Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis Saudara. Saudara, apakah alasan kepala daerah baru dilantik hingga pembayaran kontrak pekerjaan dilakukan pada akhir tahun bisa jadi alasan kuat, dan juga apakah 4 arahan Menteri Keuangan ke kepala daerah agar dana Pemda tidak parkir di bank tidak diindahkan? Kita bahas bersama 2 narasumber melalui saluran Zoom. Ada Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Apkasi. Pak Sarman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ian, salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat dan juga semangat. Dan kita juga ada narasumber Rahma Gafni, Guru Besar Universitas Erlangga. Prof. Gafni, selamat pagi. Pagi Mas Yan, sehat selalu juga. Sehat semua pagi ini. Saya langsung Iya, ke Prof. ceria. Gafni. Ini dengan Ya, adanya dana 203 triliun yang mengendap di bank yang kita bahas tadi, mhm. apakah artinya Purbaya Effect ini belum cukup galak untuk menggerakkan dana daerah? Sebenarnya gini Mas Yan, saya perlu menjelaskan gitu ya. Bukan masalah nggak ngefek ya, apa Purbaya Galak itu. APBD itu sendiri kan disahkan pada bulan Desember. Bulan Februari itu, terdapat perubahan Perbup APBD. Hmm, Nah, untuk melakukan perubahan terbatas atas APBD misalnya antisipasi mengenai kebijakan pusat dan lain-lain. Nah, perubahan APBD itu biasanya disahkan pada bulan September Oktober. Nah, keterlambatan serapan anggaran itu Mas Yan, itu salah satunya karena, disebabkan proses pelaksanaan kegiatan di daerah itu yang lambat. hmm, Misalnya, proses lelang di mana dokumen perencanaan dan kegiatan fisik yang dilaksanakan, di tahun bersamaan gitu ya. Nah, ini memang terdapat, mekanisme lelang mendahului anggaran T-1 oke. misalnya, untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan klausul bahwa lelang tersebut, bisa dibatalkan apabila nantinya dibatalkan untuk disahkan di APBD gitu ya. Namun ini banyak Pemda yang tidak melaksanakan, karena Hmm, ada banyak yang ketakutan dan sebagainya, dan oke, juga memerlukan persiapan-persiapan yang matang lelang itu. oke, Nah, dana Pemda yang di bank itu biasanya, itu digunakan untuk biaya tidak terduga. Jadi oke, untuk antisipasi misalnya terjadi bencana, dan, juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mengalami keterlambatan pelaksanaan di tahun sebelumnya, dan juga antisipasi jika ada keterlambatan penyaluran dari pusat, dana dari pusat. Nah, biasanya Mas, perbedaan siklus APBD dan APBN itu memang sangat, ini ya, sangat jelas gitu. Kalau APBN itu fleksibel, kalau APBD itu kan rigid gitu, hmm, Mas. hmm, Nah, APBD itu memiliki jadwal penyusunan dan pengesahan yang lebih lambat dibandingkan, dengan APBN. Dana transfer dari pusat, baik itu DAU, DBH, DAK, itu sering baru cair di triwulan 3 atau 4 sehingga daerah ini tidak bisa langsung membelanjakannya, Mas Yan. oke. Nah, Prof. setelah Gafni, APBD perubahan itu disahkan, hmm, biasanya itu di kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, dana yang belum terserap itu, otomatis sisa lebih pembiayaan anggaran itu namanya silpa, itu tidak mungkin kan ditaruh di kas oke, daerah di kantornya, pasti kan ditaruh di bank untuk menghindari suatu, kejahatan-kejahatan yang akan terjadi. Nah, oke, kedua, ketentuan hukum itu sangat rigid, Mas. hmm, Peraturan Mendagri, ya, Permendagri itu mewajibkan perda perubahan APBD sebelum dana digunakan. Evaluasi Kemendagri dan BPK itu harus selesai, misalnya sebelum pencairan, sehingga dana terkunci ya, sementara, pastinya itu akan dimasukkan, di rekening, BPD ataupun walaupun ada di kas daerah, tapi kan tidak mungkin semuanya di kas daerah. Nah, paling tidak, yang paling ini adalah kebutuhan likuiditas dan cadangan, Mas Yan. Jadi Pemda itu harus menjaga kas operasional untuk gaji, untuk listrik, untuk air, dan belanja wajib itu minimal 2 sampai 3 bulan. Nah, silpa itu digunakan sebagai cadangan untuk proyek-proyek multi years atau pembiayaan utang-utang Pemda dan sebagainya. oke. Jangan selalu menyalahkan Pemda, saya tidak membela Pemda, tapi kadang-kadang Mas Yan, keterlambatan transfer pusat ini, termasuk juga misalnya pemangkasan atau keterlambatan dana dari pusat, baik itu DAU, DBH maupun DAK,
itu membuat daerah menyimpan saldo lebih tinggi yang ada di bank. Untuk apa? Yaitu untuk antisipasi. Jadi sama lah Mas Ian, seperti dana apa namanya fiskal itu yang ditaruh di Bank Indonesia itu kan sebenarnya buffer stock. Jadi Prof Pemda Gafni. juga harus ada buffer stock. Kalau misalnya ada bencana mau dari gimana caranya? Kalau tidak ada buffer stock. Nah, itulah Mas Ian, kita harus lebih bijak gitu ya untuk menyikapi. Artinya Pak Menkyu ini harus berkoordinasi dulu dengan Kemendagri, jangan langsung melontarkan begitu sehingga tidak Oke. jadi suatu Prof polemik Gafni, ya jadi terhadap daerah singkat saja ini. bisa disimpulkan dari penjelasan tadi Prof Gafni, menurut Ya, Anda ini bisa dijawab to the point, apakah ini terjadi dana yang ada di bank ini menurut Anda tadi penjelasan Anda adalah ketakutan untuk mencairkan atau memang yang kedua biaya tak menyimpan untuk biaya tak terduga? ada biaya-biaya memang proyek yang memang belum jatuh tempo, karena pembayaran proyek itu kan tidak mungkin dibayar di awal. Ketika selesai pekerjaan 100% baru proyek itu dibayar. Karena itu kan sangat berisiko gitu ya. Dan risikonya itu taruhannya adalah macam-macam Mas Yan. Bisa masuk penjara itu kalau Hmm, nggak hati-hati gitu kan. Oke, Nah, yang kedua bisa saja juga tadi untuk biaya-biaya yang memang misalnya tidak terduga seperti bencana, pembayaran gaji pegawai, pembayaran rekening listrik, macam-macam. Dan itu oke. pun dana yang ditaruh di bank itu Mas Yan, itu tidak hanya nganggur begitu aja, itu kan bisa menambah PAD daerah yang bisa digunakan untuk kemanfaatan masyarakat yang ada di daerah itu masing-masing Mas Yan, Oke, gitu Mas berarti artinya Yan. jangan suuzon dulu ada dana mengendap Iya, di bank begitu ya. Ada tadi dua Saya alasannya gini Mas tadi. Yan, saya itu berharap gini Mas Yan, Pak Menkyu ini kan dengan Pak Tito ini kan satu ini ya. Nah, nggak usah dulu dilontarkan bahwa dana ini Pemda nggak Oke, melaksanakan ini daya serap yang tinggi. Memang daya serapnya itu 68% karena memang rata-rata Mas Yan tadi keterkaitan dengan keterlambatan lelang dan sebagainya itu biasanya masa-masa di akhir tahun. Nah, itu baru ngejos gitu loh daerah itu. Dan memang ini hmm, aduh hmm. complicated sih Mas Yan, nantilah apa saja nanti Oke. mungkin Pak saya akan menambahi Baik, lagi saya ke Pak gitu Mas Sarman Yan. kalau begitu. Pak Sarman, ini transfer Oktober tahun ini memang turun 1,2%, tetapi secara tahunannya belanja daerah juga turun 13,5%. Turunnya sampai 126 triliun. Apa penjelasannya? Bukankah ini jadi wajar apabila TKD tahun depan dipangkas? Ya, jadi gini, saya juga ingin menambah apa yang disampaikan oleh Ibu Prof. Gahmi ya. Mengapa ada saat ini dana kas daerah itu di bank ya. Pertama Hmm, adalah adanya proyek yang sedang berjalan dan selesainya itu di akhir tahun. Otomatis itu kan harus dibayar di akhir tahun. Sebelum dibayar, ya itu kan harus mengendap di bank. Itu pertama. Yang kedua, tadi Bu Prof bilang adanya anggaran perubahan. Anggaran perubahan itu disahkan sekitar awal Oktober, ya kan? Nah, awal Oktober berarti itu akan berproses. Nah, semua akan dicairkan di akhir tahun. Nah, kedua, yang ketiga, honor P3K. Honor P3K ini itu akan mulai dibayarkan mulai Oktober sampai Januari, menunggu verifikasi daripada BKN. Jadi mereka sekarang sudah bekerja tapi belum dicairkan gajinya karena masih nunggu verifikasi dari BKN. hmm, Artinya dana itu harus ada di bank, Pak Yan. Ya Oke. kan? Nah, kemudian juga tadi misalnya ada proses lelang lah, ada sistem e-katalog. Jadi tidak ada sebenarnya bahwa kesengajaan Pemda itu untuk menyimpan di bank, tidak. Tidak ada itu. Ya kan? Hmm. Kehati-hatian, kemudian juga bagaimana pengelolaannya dengan baik, bagaimana juga proses pembayarannya semua juga dengan baik sehingga tidak terjadi masalah hukum. Nah, ini yang harus dijaga betul, ya, karena bagaimanapun Pak apalagi Sarman, saat ini kita lihat kan hampir 50% kepala hmm. daerah kita ini baru gitu kan, Mas Arman, baru. kalau demikian kan ini waktunya semakin mepet di akhir tahun 2025. Hanya sebulanan lagi begitu. Tadi juga data Ya. yang 203 triliun itu per November yang dipaparkan oleh Pak Tito. Itu seperti apa? Apakah apabila memang ini tetap ada di bank, apa risikonya? Saya yakin ya ketika nanti proyek sudah jadi sebelum tanggal 20 Desember saya rasa semua nanti sudah dicairkan. Itu sudah dibayarkan. Tapi Mas Ian ya ini catatan juga kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan anggaran pemerintah pusat ya, pemerintah pusat.
Sampai dengan bulan Oktober 2025, yang terserap itu baru 70,6% loh. Itu pemerintah pusat. Artinya bahwa dalam 2 bulan ke depan masih ada 30% yang belum terserap. Dibandingkan dengan pemerintah daerah masih jauh. Ya. Kita lihat dalam hal ini. Nah, sehingga maksud saya gini loh. Jadi yang namanya belanja pemerintah ini, bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah kan merupakan stimulus untuk menggerakkan ekonomi kita, untuk menggerakkan sektor-sektor swasta. Jadi ketika misalnya pemerintah daerah juga tanda kutip ya agak disorot, ya pemerintah pusat juga seharusnya juga dilihat juga bahwa penyaluran anggaran pemerintah pusat juga masih sampai Oktober itu masih 70,6%. Ya. Artinya masih banyak yang belum diserap dalam hal ini. Nah, ini menjadi evaluasi dan catatan, dan memang saya setuju dengan Ibu Prof tadi bahwa agar pemerintah pusat melihat dulu komunikasi dengan para kepala daerah sebenarnya faktor-faktor apa gitu loh. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa kepala daerah sengaja misalnya menyimpan itu di bank, itu saya rasa tidak ada. Mas Itu Arman. nanti akan diberikan tepat waktunya Oke. sesuai dengan proyek yang sudah berjalan gitu. Mas Arman, kan pada akhirnya kita mengacu pada pernyataan dari Menteri Keuangan sebelumnya yang mengeluarkan instruksi, ada 4 instruksi. Salah satunya yaitu memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program daerah. Ini artinya berarti kan memang harus secepatnya juga dikeluarkan, atau seperti apa penjelasannya? Betul, betul. Memang itu betul. Makanya saya katakan tadi kan ada yang proyek ini ada yang proyek yang sedang berjalan, selesai akhir tahun, ya. Yang kedua, yang saya katakan tadi, yang namanya anggaran perubahan itu disahkan sekitar Oktober. Otomatis kan itu mulai dari situ berproses proyeknya, programnya. Saya yakin pemerintah daerah itu kan sudah punya mekanisme bahwa sampai tanggal berapa terakhir membayar dari kas. Ya, itu biasanya di bawah tanggal 20 itu sudah selesai semuanya. Jadi kita lihat nanti bahwa di tanggal 20 itu Oke. anggaran pemerintah daerah itu udah pasti terserap, sudah dibayar kepada para perusahaan-perusahaan misalnya menjadi mitra-mitra pemerintah daerah dalam hal ini gitu. Oke, kalau kita berbicara bukan nilai ya, Pak Sarman, tapi rasio. Secara rasio transfer ke daerah ini lebih besar dibandingkan ke pusat. Jika melihat angka ini sebetulnya pemerintah lebih memperhatikan daerah dong sesungguhnya. Ya sebenarnya sih enggak juga kalau kita lihat ya dalam hal ini. Tapi memang benar begini, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ini seharusnya kan itu merupakan kontribusi daripada pertumbuhan ekonomi daerah Oke, dalam hal oke. ini. Ya, sehingga memang semakin banyak anggaran yang berputar di daerah, itu akan menggerakkan ekonomi di daerah, tentu itu akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Oke, dalam hal baik. ini. Ya, Baik. sehingga memang ketika ada penurunan anggaran transfer ke daerah, ya boleh dikatakan nantinya tahun depan ekonomi di daerah itu ya sedikit akan semakin Oke, tertekan. baik. Gitu. Prof Gafni sepertinya geleng-geleng nih, ada yang bisa diungkapkan. Iya, Mas Yan. Hmm. Sebenarnya bukan apa namanya, eh saya kira apa yang disampaikan Pak Sarman itu betul. Jadi gini Mas Yan, saya bingung juga gitu ya. Sementara katanya kan mengejar target pertumbuhan ekonomi kita itu 8% gitu kan. Hmm. Tapi ini pemangkasan dana ke daerah ini luar biasa besarnya gitu. Padahal semacam kayak proyek-proyek padat karya itu kan ada di daerah, Mas, Oke. gitu loh. Hmm. Jadi itu yang bisa mendongkrak bagaimana daya beli masyarakat ini juga tinggi. Nah, kalau daya beli masyarakat itu rendah, gimana kita mau menggerakkan productivity? Ya nggak mungkin, Mas. Mau ngejar seperti apapun, 6% pun saya kira nggak akan nyampe. Di tahun 2006 ini bahkan masih di bawah 5% menurut saya gitu Oke. ya. Itu. Prof Gafni, tadi saya bicara soal rasio begitu, transfer ke Ya. daerah per Oktober yaitu 82%, sedangkan pusat 70%-an. Apakah ini bisa mengonfirmasi efisiensi benar-benar terjadi di pemerintah pusat begitu? Tapi tahan dulu jawabannya, Prof Gafni. Sesaat lagi kita kembali hanya di Kompas Bisnis untuk Anda.